لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. And in your deepest need and in your deepest grief, call on him in humility. Place your trust in the one to whom creation turns. You'll find redemption and find peace. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya Indra Fakhrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, shaimin dan shaimat, pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan kembali di bedah buletin dakwah kafah di Jumat sore. Dan yang lebih spesial adalah kita sudah masuki Ramadan di hari yang ke-7. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan seluruh ketaatan ibadah yang kita lakukan sampai di hari yang ke-7 ini,
Dan semoga Allah berikan kita kekuatan terus-menerus sampai nanti kita bisa menyelesaikan kewajiban kita melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang sangat istimewa di bulan Ramadan ini. Pahala-pahala begitu melimpah dan ketika para pemirsa menyaksikan ini dan mungkin nanti juga akan men-share kajian kita bedah buletin dakwah kafah di sore ini akan mendapatkan pahala yang juga melimpah. Buletin dakwah kafah di sore hari ini di edisi 385 kita akan mengambil topik mewujudkan dua perisai umat. Ada apa dengan puasa kok dihubungkan dengan dua perisai ini? Tentu semuanya ini adalah karena keistimewaan di bulan Ramadan. Allah berikan kepada kita keistimewaan bulan Ramadan yang tentu tidak bisa tertandingi dengan bulan-bulan yang lain. Makanya bulan Ramadan ini dijuluki sebagai Sayyidus Syuhur, yaitu penghulunya atau pemimpinnya seluruh bulan. Karena begitu sangat berlimpah keutamaannya. Pada bulan ini ditebarkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan ini pula pintu-pintu surga itu dibuka, sementara pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan ini dibelenggu. Dan pada bulan ini pula nanti puncaknya ya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Itu beberapa keistimewaan bulan Ramadan dan tentu masih banyak lagi. Nah, dalam kesempatan ini kita ingin membahas tentang dua perlindungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat ini ya, yang nanti salah satunya kita korelasikan hubungkan dengan ketika kita seorang mukmin melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Baik, kita masuk di chapter yang pertama bahwa puasa adalah perisai. Pemirsa yang dicintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kaum mukmin untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama-sama sudah kita pahami, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa. Kalau kita tinjau dari sisi lughah, dari sisi bahasa, puasa atau saum ini maknanya adalah imsak, menahan. Sedangkan secara syar'i, puasa ini bisa kita maknai menahan diri dari makan dan minum, serta jima atau berhubungan suami istri sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Dan semuanya para ulama dalam kitab-kitab fikih menjelaskan seperti itu. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan puasa oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu istimewanya itu disebut sebagai perisai bagi seorang mukmin. Ini luar biasa sebagai perisai. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun kajunnati ahadikum minal qital." Puasa ini adalah perisai seperti perisai salah seorang dari kalian di dalam peperangan. Kalau kita mendengar kata perisai, yaitu pasti perlindungan kita, tameng kita dari peperangan. Ya, kalau pada saat dahulu untuk melindungi ya pakai perisai. Tapi hakikat perisai kalau dalam konteks sekarang ya mungkin baju besi atau apapun itu, baju anti peluru dan sebagainya. Intinya bahwa itu adalah untuk melindungi diri kita. Nah, Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam itu menjelaskan tentang hadis berkaitan dengan puasa itu sebagai perisai. Nah, makna junnah atau perisai dalam hadis tersebut
yakni bahwa puasa yang dijalankan seorang hamba ini akan mampu melindungi dirinya, seperti perisai yang melindungi seseorang saat berperang dari serangan musuh. Maka demikian pula puasa. Puasa ini mampu melindungi pelakunya ini dari berbagai kemaksiatan di dunia ini. Nah, puasa menjadi perisai bagi seorang hamba dari berbagai kemaksiatan ini adalah puasa yang mampu membentuk kepribadian yang bertakwa. Dan memang inilah yang menjadi tujuan utama Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan untuk mencapai pribadi yang orang yang bertakwa, maka dia harus mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan inilah merupakan pencapaian tinggi puasa bagi seorang hamba. Maka untuk mencapai itu, maka dia harus meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia memiliki perisai. Dan Ramadan ini betul-betul kita secara seakan-akan secara alami itu betul-betul kita itu ada dorongan, ada perasaan sangat sayang, sangat eman-eman kalau kita melakukan satu tindakan yang nanti itu bukan hanya membatalkan puasa, tapi juga membatalkan pahala puasa. Jadi ada sebuah dorongan kuat dalam diri kita untuk menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai makna, sebagai puasa itu sebagai pelindung dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Artinya bahwa puasa sebagai junah atau perisai ini akan melindungi hamba, orang yang beriman khususnya, dari siksa neraka yang kelak nanti di akhirat. Karena neraka itu akan didapatkan seseorang, balasan bagi seorang ketika dia itu melaksanakan aktivitas kemaksiatan atau dosa. Wa iyadzubillah. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, qala Rabbuna azza wa jalla, asyamu junnatun yastajinu bihal abdu minan nar. Yaitu Tuhan kita Allah azza wa jalla telah berfirman bahwa puasa ini adalah perisai. Dan dengan perisai itu seorang hamba membentengi dirinya dari siksa api neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, pemirsa, Rumah Inspirasi Perubahan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, puasa yang kita jalankan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu semata-mata mengharap ridhonya akan mampu mengantarkan bagi seorang muslim pada derajat ketakwaan. Maka dengan itu akan mendorongnya untuk mengamalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa memilah dan memilih lagi. Dia akan melaksanakan semuanya secara utuh. Dengan itu pula, maka ia akan mampu tergerak untuk meninggalkan semua larangannya, seperti menggibah, kata-kata kasar dan kotor, meninggalkan permusuhan terhadap sesama, meninggalkan kebohongan dan penipuan, meninggalkan riba, zina, tindak korupsi, suap menyuap, pemerasan, dan sebagainya. Nah, ketakwaan ini akan terus terbawa walaupun Ramadan sudah berlalu. Ketika benar-benar dia itu berhasil di bulan Ramadan ini terbentuk sikap untuk menahan diri tadi itu, maka lapisan dari perisai tadi itu, benteng tadi itu, lama-kelamaan dia juga akan semakin menebal seiring dengan upaya-upaya ketakwaan yang dia bangun dengan amal soleh tadi itu. Itu yang berharap bahwa setelah dia melaksanakan puasa Ramadan, setelah Ramadan nanti usai, maka ketakwaannya pun seiring dengan berjalannya waktu akan semakin kuat. Inilah tentu yang diharapkan sebagai orang yang sukses di dalam berpuasa. Baik, kita masuk di chapter yang kedua, yaitu muhasabah diri dan juga negeri ini. Ada satu pertanyaan, ada dua pertanyaan deh yang perlu untuk kita sampaikan, yaitu apakah saum Ramadan yang telah kita jalankan setiap tahun ini benar-benar menjadi perisai untuk diri kita. Nah, ini perlu kita renungkan, ya. Yang kedua juga, sudahkah saum Ramadan yang terus berulang setiap tahun membentuk ketakwaan
mampu ya membentuk ketakwaan pada mayoritas kaum muslimin di negeri ini. Artinya kita kan mayoritas negeri ini adalah muslim dan kita husnudzon mereka sebagian besar menjalankan puasa. Artinya bahwa kita berharap terbentuk ketakwaan itu bukan hanya dimensi pribadi, tetapi juga seharusnya apakah benar puasa yang sudah dilakukan di negeri muslim ini, mayoritas muslim ini mampu membentuk ketakwaan secara sistemik gitu. Seharusnya kan seperti itu. Namun ya kalau faktanya, kenyataannya itu justru kontradiktif ya. Kalau kita lihat bagaimana religiusitas tetapi jauh dari ketaatan beragama. Gitu. Bisa contoh misalkan kita lihat survei ya yang dilakukan oleh Pew Research Center yang diterbitkan pada tahun 2024 memang menunjukkan Indonesia ini menjadi negeri paling religius di antara 102 negara lainnya. Ya tentu kalau memang ini kita itu kan negeri Islam gitu. Kalau dilihat dari sisi religiusitas dari hasil survei ini maka ya ternyata kita itu menjadi negara yang paling religius. Artinya di antara 102 negara yang disurvei tahun 2024. Ya. Namun kenyataannya sekali lagi justru ada satu kontradiktif ya religius yang ada di dalam riset tadi itu, tetapi ternyata jauh dari ketaatan beragama. Ya. Contoh ya, misalkan walaupun banyak diisi oleh para pejabat Muslim, Indonesia ini ya malah menjadi ladang subur praktek korupsi. Nah, ini yang sekarang kembali hit kita bicarakan. Walaupun ini namanya kasus korupsi ini ya setiap harinya terlalu bermunculan ya. Berdasarkan survei Transparansi Internasional berkaitan dengan indeks persepsi korupsi pada tahun 2023 Indonesia menempati peringkat ke-115 dari 180 negara dalam pemberantasan kejahatan korupsi. Tentu angka ini akan jauh dari apa yang disebut sebagai harapan semua, yaitu clean government. Ya. Dibayangkan skor kita itu 34. Jadi kalau peringkatnya ini dari 180, 115. Yang terbaru yang pasti semuanya, ya, kalau kita lihat, kalau kita bicara Pertamina dengan bahasa masyarakat akar rumput ya, yang bawah pikirannya itu adalah oplosan ya. Ternyata bukan hanya minuman keras yang oplosan. Ini kalau tingkat elit yang mereka punya posisi strategis apalagi di Pertamina ya ternyata ini ada kalau bicara oplosan itu bahasa sederhananya. Kita bisa lihat dalam kasus Pertamina ini bagaimana para pejabat di Pertamina rame-rame melakukan korupsi nyaris ya merugikan negara itu mencapai 1.000 triliun. Ini angka yang paling tinggi. Kemarin angka timah saja itu kita sudah melongo ya. Jadi melongo sekali ini gimana negara ini kok bisa sampai seperti kebobolan goal korupsinya. Ini pasca diluncurkannya Danantara yang itu salah satunya adalah untuk meraih atau mengumpulkan berbagai macam keuntungan dari BUMN, ternyata baru saja diluncurkan maka terjadi ledakan korupsi secara berjamaah di Pertamina. Nah, kalau kita lihat ini belum termasuk total korupsi ya yang bernilai ribuan triliun rupiah di bidang pertambangan. Nah, kemarin seperti timah, infrastruktur, dan berbagai bidang lainnya. Contoh lain misalkan pemirsa, walaupun ini di bulan Ramadan yang disambut dengan gembira, ternyata apa? Judi online dan pinjaman online itu tetap merajalela. Ternyata ini tidak bisa diikat ya. Jadi setan-setannya itu dari golongan jin dari golongan manusia ini ternyata lebih suka judi online ya. Makanya ini ngeri sekali. Baik, ada sebanyak 8,8 juta warga Indonesia ini terlibat judi online dengan nilai pertukaran uang ini mencapai 600 triliun. Kembali ini uang ya. Uang haram ini ya. Kalau 600 triliun itu
dampak kerusakannya bagaimana ya. Lalu sebanyak 18 juta warga terjerat pinjol dengan nilai transaksi lebih dari 69 triliun. Nah, ini udah angkanya sudah tren semakin ke kini, semakin ke sana gitu. Artinya semakin eh, ke kini itu sudah nggak MM-an lagi gitu, nggak miliaran lagi, tapi sudah triliunan ya angkanya ini ya. Ini betul-betul prestasi. Kayaknya benar-benar kemarin ngatakan gelap atau bagaimana ya, sudah celeng kalau orang kita itu ya, gelap beneran ya, petang dedet gitu ya. Maka butuh cahaya nanti itu. Nah, praktek premanisme ini sekali lagi juga terus merajalela di tengah masyarakat. Di antaranya itu di dalam ada dalam bentuk aksi-aksi pemerasan. Korban mulai dari pedagang kecil hingga perusahaan. Sebagaimana dilaporkan, Himpunan Kawasan Industri melaporkan batalnya investasi senilai ratusan triliun rupiah ini akibat pemerasan yang dilakukan oleh sejumlah ormas di tanah air. Nah, kalau kita lihat akumulasi dari persoalan yang sudah kita sampaikan ini, penyebab semua ini terjadi karena ajaran Islam, sekali lagi, dikerdilkan hanya dalam bentuk ibadah ritual semata. Tidak untuk bidang lain seperti ekonomi, sosial, pidana, apalagi politik dan pemerintahan. Inilah yang disebut sebagai paham sekularisme yang betul-betul sudah mendarah daging menjadi falsafah di negeri ini. Agama, walaupun kita ini mayoritas Muslim, Islam dalam konteks ini dipisahkan dari kehidupan. Agama hanya dipraktekkan di tempat-tempat ibadah dan momen-momen ibadah seperti Ramadan saja. Artinya nilai-nilai spiritual itu kehilangan jati dirinya, tidak memberikan satu dampak kepada pribadi dia untuk ketakwaan tadi itu. Nah, ini menarik sekali Mirsa. Al-Fakir melihat banyak sekali beberapa podcast dari pengamat politik. Artinya kalau kita lihat pengamat ini ya tidak menyuarakan Islam lah gitu ya. Tetapi dari berbagai macam pengamat ini, mereka ini sudah kehilangan akal. Artinya kehilangan argumentasi gitu, sudah kehilangan logika, nggak habis pikir lah gitu. Bagaimana setiap hari kita menghadapi persoalan-persoalan yang tingkat eskalasinya itu sudah di luar nalar, sudah hancur benar gitu. Kok bisa sampai seperti ini gitu ya? Maka ternyata Masya Allah, apa gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran yang sudah kita sampaikan bertahun-tahun ya di dalam lembar Buletin Dakwah Kafah ini sebenarnya itulah sebagai solusi. Itulah sebenarnya masalahnya. Kita bukan hanya menyampaikan solusi, tetapi solusi tadi itu sebagaimana jawaban dari sebuah masalah. Masalahnya ya ini tadi itu, sekularisme. Ya, karena keberagaman mereka itu, keagamaan mereka itu dipisahkan ya dari ruang-ruang publik. Ibadah-ibadah mereka yang dilakukan tidak memberikan satu pengaruh terhadap realitas ibadah mereka di tatanan sosial politik. Inilah yang terjadi. Nah, bahkan sekali lagi Islam yang kalau kita tadi mayoritas Muslim terjadi eksploitasi terhadap ajaran Islam. Islam hanya dipakai saat memberikan keuntungan materi dan juga popularitas. Ajaran Islam yang membawa keuntungan ya yang ajaran Islam yang ada untungnya gitu ya. Ya untungnya ini bagi kaum kapitalis ini. Ini artinya agama itu dikapitalisasi ya. Yang ada uangnya gitu lah. Seperti umroh, haji, zakat, infak dan sedekah ini betul-betul digencarkan demi keuntungan penguasa. Ya. Ajaran Islam yang nanti bisa diperes untuk menghasilkan finansial ya walaupun sebenarnya itu kimahnya ini sebenarnya ya kimah ruhiyah ini adalah ya spiritual ya bukan madiyah itu sebenarnya tetapi oleh penguasa kapitalis cara pandangnya ajaran Islam yang seperti ini wah ini harus digenjot ini ya dieksploitasi ya demi mencitrakan kesolehan para politisi dan pejabat apalagi menjelang pemilu. Wah, mereka pakai kopiah, mereka mendatangi masjid, pakai sodako dan sebagainya.
Ya, tidak lain semuanya ini supaya umat ini percaya mau memilih mereka. Padahal sering hal itu hanyalah ya palsu dan pencitraan belaka. Nah, namun pemirsa, di sisi lain orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerukan penerapan syariat Islam secara kafah malah dilabeli dengan kelompok radikal. Mereka ini dimusuhi dan diperlakukan semena-mena. Sebaliknya, orang yang menyerukan sekularisme malah justru diberikan panggung dan disanjung-sanjung. Nah, maka itulah sebabnya meski setiap tahun ibadah puasa Ramadan ini dilakukan, seakan-akan seperti tidak berpengaruh bagi negeri ini. Tak kunjung membuat bangsa ini makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang dijalankan gagal menjadi perisai yang melindungi diri dan masyarakat ini dari berbagai macam kemaksiatan. Makanya kita itu harus ingat dari peringatan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'aths. Betapa banyak orang yang berpuasa yang hasil puasanya itu hanyalah lapar dan dahaga. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga itu saja. Nah, saya kira sangat jelas sekali bahwa ini menjadi PR kita. Puasa itu seharusnya membentuk diri kita sebagai orang yang bertakwa secara pribadi dan juga membentuk ketakwaan secara sistemik. Kita masuk di chapter yang terakhir, chapter yang ketiga, bahwa imam itu adalah perisai. Dalam konteks Islam, imam, pemimpin, itu adalah perisai. Nah, ini sebagaimana kita kaitkan ada dua pelindungan tadi itu, dua perisai. Yang perisai pertama adalah puasa Ramadan yang kita lakukan sekarang ini. Dan ternyata dalam Islam, jangan lupa, Allah ini sudah mendesain kita itu sebagai umat, juga punya perisai. Selain semua kerusakan yang terjadi, ya tadi sudah kita sampaikan, umat ini juga ternyata kehilangan perisai. Nah, kenapa persoalan tadi muncul? Karena umat ini juga kehilangan pelindungnya, perisai, yaitu imam atau khalifah. Dialah pemimpin negara khilafah yang menjaga dan melindungi umat dengan penerapan ajaran Islam secara kafah. Karena keberadaan imam atau khalifah juga disebut oleh Rasulullah SAW ini sebagai junnah. Sebagaimana sabda beliau, innamal imamu junnatun. Sesungguhnya imam itu adalah perisai. Khalifah itu adalah perisai. Ada dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hal ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan kalimat innamal imamu junnatun. Sesungguhnya imam itu adalah perisai, yakni seperti pelindung yang mencegah musuh dari menyakiti kaum muslimin. Dan juga mencegah sebagian dari orang kejahatan, menyakiti kaum muslimin, dan juga mencegah sebagian orang dari kejahatan, sebagian yang lain memelihara kemuliaan Islam, orang-orang berlindung kepada dirinya yaitu khalifah, dan gentar terhadap kekuasaannya. Inilah realitas bagaimana keberadaan seorang pemimpin dalam Islam, khalifah, itu akan mampu menjadi perisai. Nah, sekarang ini perisai itu telah hilang kaum muslimin. Akibatnya kaum muslimin ini kehilangan pelindungnya. Makanya mereka ini teraniaya. Negeri mereka tercabik-cabik. Bahkan satu sama lain menyerang dan bermusuhan. Dan ironinya mereka sama sekali tidak pernah melakukan permusuhan, apalagi mengobarkan peperangan terhadap entitas Yahudi yang menjajah negeri Palestina sampai sekarang ini. Dan akibat ketiadaan perisai ini, umat Islam kehilangan rasa aman dari berbagai gangguan. Tidak ada lagi yang melindungi kehormatan, harta, bahkan jiwa mereka. Kita menyaksikan perampasan harta seperti lahan warga oleh korporasi, penguasaan sumber daya alam oleh swasta asing dan asing, bahkan penganiayaan dan pembunuhan yang menghilangkan nyawa muslimin yang tidak berdosa. Maka sangat pantas
jika Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sampai menyatakan bahwa agama dan kekuasaan itu bak saudara kembar, tau aman. Agama ya, ad-din was sultan, agama dan kekuasaan itu tau aman, seperti saudara kembar. Artinya tidak bisa dipisahkan. Beliau pun juga menyatakan bahwa agama itu adalah pondasi, ad-dinu usun, dan kekuasaan itu adalah penjaganya. Wasultanu harisun. Kekuasaan itu adalah penjaganya. Dan apa saja yang tidak punya pondasi, kekuasaan yang tidak dibangun oleh asas Islam, agama, maka pasti akan hancur. Dan apa saja yang tidak punya penjaga, konteks ini adalah Islam pun, akan ketika tidak punya haris, tidak punya penjaga, maka dia akan hilang. Ungkapan yang sangat pas sekali untuk menggambarkan antara relasi Islam dengan kekuasaan yang saling melengkapi. Nah, kita bisa melihat sekarang ini pemirsa, sangat disayangkan. Khilafah yang menjadi pelindung umat telah dihancurkan oleh Inggris lewat bantuan kaki tangannya Gamal Atatürk, seorang Yahudi pada 3 Maret 1924. Berarti lebih dari 1 abad kaum muslimin tidak memiliki kekuatan melindungi mereka dari berbagai serangan dan juga kekacauan. Tidak ada juga yang menolong mereka ketika mengalami berbagai tikaman dari musuh-musuh mereka. Yang lebih menyedihkan, para penjajah ini berhasil melakukan monsterisasi ajaran Islam, termasuk khilafah sebagai bagian penting dari ajaran Islam. Maka akibatnya umat takut dan menjauh dari agamanya sendiri. Bahkan tidak sedikit yang memusuhi risalah mulia ini, kecuali mengambil sedikit yang dianggap cocok dan menguntungkan mereka. Mereka mengambil Islam sesuai dengan selera mereka, seperti prasmanan. Padahal seharusnya tidak boleh seperti itu. Maka yang terakhir, kami sekali lagi di bulan Ramadan yang suci ini, yang dimulakan oleh Allah ini, marilah sama-sama kaum muslimin, para pemirsa semuanya, sudahkah kita, bukankah sudah saatnya kita ini memperbaiki kualitas puasa kita? Tidak ada lain agar terwujud ketaatan yang hakiki dan menyeluruh di dalam diri kita. Mari kita jadikan Ramadan kali ini untuk memulai perubahan menuju pribadi yang benar-benar bertakwa, yang siap menjalankan dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala secara kafah, tentu di dalam institusi khilafah. Sebab hanya dengan khilafahlah segenap ajaran dan hukum-hukum Islam ini dapat terlaksana secara sempurna. Yang terakhir, dalam lembaran hikmah Buletin Dakwah Kafah edisi 385, kita diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab, yakni Al-Qur'an, dengan mengingkari sebagian yang lainnya? Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzabi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tidak ada balasan bagi orang yang melakukan itu di antara kalian kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia, sementara pada hari kiamat mereka dilemparkan ke dalam azab yang sangat keras. Dan Allah tidak lengah dari apa yang kalian lakukan. Masya Allah, tabarakallah. Demikian tadi kami Al-Fakir sudah menyampaikan secara keseluruhan isi dari Buletin Dakwah Kafah edisi 385, mewujudkan 2 perisai umat. Saya kira ini suatu hal yang sangat mendasar sekali, penting ya, untuk mengingatkan kita bahwa Allah hadirkan 2 perisai ini untuk menjaga kita. Secara pribadi kita diwujudkan, terbentuk untuk menjadi pribadi bertakwa, dan inilah benteng kita. Allah berikan Ramadan ini ya. Dan yang kedua, Allah hadirkan kekuasaan ya, khalifah
kekhilafahan, ya, yang merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin, yang itu juga berfungsi sebagai perisai. Ketika dua-duanya ini bobol, dua-duanya ini tidak bisa diraih, maka nyarislah kita. Secara pribadi kita akan terus tergerus nilai-nilai keimanan kita, ketakwaan kita jauhkan dari ketakwaan, naudzubillah min dzalik. Dan satu sisi ketika umat ini tidak memiliki perisai, nasibnya makin hari akan semakin kacau, ya, karena tidak adanya perisai yang melindungi umat ini. Saya kira demikian, Masya Allah. Jangan lupa di-share Buletin Dakwah Kafah, khususnya di edisi 385 ini, dan juga share kajian-kajian di Rumah Inspirasi Perubahan. Semoga mampu merubah hidup ini, hidup kita, dan merubah umat ini menjadi umat yang terbaik kembali. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami aturkan jazakallah pada kru yang bertugas dan juga kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan sore hari ini. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.